Kalau begitu, aku akan memanggilnya sekarang. Ucap Sisi dengan suara lembut dan tatapan mata yang menawan. Biarkan aku yang melakukannya, ucap Qin Chen berpikir sejenak. Jika Sisi memberitahunya hal seperti itu, bagaimana dia bisa melakukannya? Dunia kekacauan. Ada 2 tempat pelatihan di dekat pembuluh darah ilahi ruang angkasa. Yu Qianzu dan Jiruyu tiba-tiba membuka mata mereka. Chen, apakah kamu memikirkan hal itu? Dengan ekspresi kegembiraan di wajah mereka, kedua orang itu langsung naik ke langit dan menghilang ke dalam aliran cahaya. Di bawah jurang, di dalam gua, Sisi buru-buru bangkit dari tempat tidur dan merapikan pakaian dan rambutnya yang berantakan. Apa yang kamu? Ucap Qin Chen menatapnya dengan curiga. Sisi berkata dengan malu-malu, kita tidak bisa membiarkan Qianzu dan Sister Ruyu melihatnya. Begitu dia selesai berbicara, 2 aliran cahaya langsung jatuh. Itu adalah Qianzu dan Ruyu. Begitu mereka mendarat, mereka berkata sambil tersenyum, apa yang tidak bisa kita lihat. Sebelum mereka selesai berbicara, keduanya tiba-tiba membeku. Qianzu mengendus hidungnya, bau ini. Mata Jiruyu juga tertuju pada Qin Chen dan Chen Sisi di samping tempat tidur, dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Apakah kalian berdua baru saja, benar-benar melakukan hal seperti itu di belakang kami? Chen, kamu sudah keterlaluan. Ucap Qianzu dan Ruyu sama-sama tertawa. Jangan katakan apapun, kami tidak akan cemburu, kata Qianzu sambil tersenyum. Chen, apakah kamu memanggil kami ke sini? Ucap Jiruyu bingung. Saya memiliki wawasan terbaru tentang ruang angkasa, dan saya ingin mengundang Anda untuk datang dan mewujudkannya bersama. Mari kita sadari bersama, ucap Qin Chen tampak serius, semuanya, kemarilah. Segera, mereka berempat duduk bersila di tempat tidur bersama. Ayo mulai, ucap Qin Chen menutup matanya, dan kekuatan ruang di dalam tubuhnya langsung naik, dan sumber yang menakjubkan dengan cepat membentuk gelombang yang mengerikan. Sisi, Ruyu, dan Qianzu semuanya duduk bersila di samping Qin Chen dan memejamkan mata. Sumber nafas yang menakjubkan naik ke langit dalam sekejap. Keempat napas itu langsung bergema. Perpisahan yang lama lebih baik daripada pernikahan baru. Meskipun mereka hanya berlatih bersama, semua orang merasa sangat cantik, mereka berempat sangat tidak mementingkan diri sendiri, dan semua orang tenggelam dalam keindahan ini. Saat berlatih, Qin Chen mengaktifkan sumber ruang di tubuhnya, dan dengan keras, aura luar angkasa yang mengerikan bertahan di seluruh dunia, beresonansi dengan pembuluh darah ilahi luar angkasa di dunia kekacauan. Pelatihan ganda. Tidak, ini harus dianggap lebih banyak latihan. Qin Chen kini telah menguasai sebagian dari sumber ruang angkasa, dan penguasaannya terhadap ruang angkasa telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dapat dikatakan bahwa Qin Chen sendiri kini menjadi bagian dari ruang angkasa. Kekuatan luar angkasa teratas dari pembuluh darah ilahi luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya terus diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Chen dan mereka berempat, membentuk visi luas tentang langit dan bumi di dunia kekacauan. Di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong, yang telah kembali ke sarang naganya untuk berlatih, tiba-tiba membuka matanya dan memandang ke langit di kejauhan dengan heran. Di atas langit, gelombang pasang angkasa yang bergulung-gulung seperti tsunami yang mendekat, terus-menerus memancar keluar. Apa yang telah terjadi? Ucap Hong Huang Zulong bergegas ke langit dalam sekejap dan melihat ke jurang di bawah pembuluh darah ilahi luar angkasa. Di dalam jurang tersebut, ada kekuatan yang samar dan membuat jantung berdebar-debar. Apa yang dilakukan Qin Chen dengan nyonyanya? Apakah ada pergerakan sebesar itu? Gumam Hong Huang Zulong menggosok matanya dengan sedikit bingung. Dia tidak bisa membayangkan apa yang bisa dia lakukan hingga membuat keributan sebesar itu. Tiba-tiba, mata Hong Huang Zulong membelalak. Nyonya dan yang lainnya tidak melakukan itu pada Qin Chen kan? Hong Huang Zulong bergegas turun. Jangan melihat sesuatu yang tidak pantas. Meskipun dia tidak dapat melihat apapun, segala sesuatu di dunia kekacauan ini ada di tangan Qin Chen. Jika Qin Chen tahu bahwa dia sedang memata-matai apa yang dia dan para istrinya lakukan, bukankah dia akan mendapat masalah? Namun, Qin Chen terlalu kuat bukan? Apakah hal semacam ini begitu besar? Hong Huang Zulong menatap dirinya sendiri, dan langsung merasa malu pada dirinya sendiri. Pada saat ini, di dalam jurang, Qin Chen dan yang lainnya benar-benar tenggelam dalam keindahan ini.
Saat mereka berempat berlatih satu sama lain, Qin Chen secara menyeluruh berbagi persepsi ruangnya dengan Sisi dan yang lainnya, memungkinkan mereka membuat peningkatan yang menakjubkan dalam persepsi ruang mereka. Tubuh keempat orang itu terintegrasi erat satu sama lain, menstimulasi jalan sumber terkuat mereka, membentuk gelombang luar angkasa yang mengerikan. Di pembuluh darah ilahi luar angkasa, gelombang kekuatan luar angkasa yang mengerikan dengan gila-gilaan menyatu ke dalam tubuh keempat orang tersebut. Selama 3 hari 3 malam, baik Qin Chen, Sisi, Ruyu, dan Qiansu merasa esensi dalam tubuh mereka menjadi lebih kental dan lembut, dan mereka merasa dapat berkeliaran dengan bebas, kembali ke sifat aslinya. Selain itu, ketika kekuatan ilahi ruang terus membasuh tubuh fisik, Qin Chen juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan ruang. 3 hari kemudian, raungan mengejutkan meletus dari mereka berempat, dan aura transenden menyebar dengan gila-gilaan dari mereka berempat. Kekuatan waktu di sekitar beberapa orang juga perlahan menghilang di dunia kekacauan. Di dunia yang kacau, Qin Chen dapat menggunakan sumber waktu untuk mengubah perjalanan waktu, jadi 3 hari 3 malam telah berlalu di dunia kekacauan ini, tetapi hanya beberapa jam yang sebenarnya telah berlalu di dunia luar. Apakah ini inti dari ruang? Pikir Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam saat dia merasakan kekuatan ruang yang mengerikan masih ada di sekitarnya. Mata Qin Chen bersinar terang, dan dia merasa bahwa dia sangat dekat dengan Transcendent. Pada awalnya, Kaisar Netherworld pernah berkata bahwa ketika dia bisa sepenuhnya menyerap sumber ruang suatu hari nanti, dia akan bisa memasuki alam Transcendent. Dan Qin Chen sudah merasakan perasaan itu. Sebentar lagi, itu akan segera terjadi. Gumam Qin Chen berkata dalam hati. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, aku akhirnya hampir sampai. Aura luar angkasa yang mengerikan mengelilingi Qin Chen, seperti jurang atau penjara. Pada saat ini, Sisi, Ruyu, Qiansu dan lainnya juga berdiri satu demi satu, berkeliaran di cahaya angkasa. Sekarang mereka berempat sudah setengah langkah melampaui puncak Transcendent, dan hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai akhir Transcendent. Setelah itu, Sisi, Ruyu, dan Qiansu bersandar pada Qin Chen dengan lembut, dengan sentuhan kelembutan dan kepuasan di mata indah mereka. Namun, mereka bertiga benar-benar ketakutan. Qin Chen telah berlatih seperti mesin yang tak kenal lelah selama 3 hari 3 malam terakhir, membuat mereka semua merasa sedikit lemah sekarang. Di akhir latihan, beberapa orang saling berpelukan dan berbaring di atas ranjang batu. Tak perlu menggambarkan kerinduan masing-masing, satu sama lain bisa merasakan apa yang dipikirkan satu sama lain. Chen, bisakah tempat gelap yang kamu sebutkan memungkinkanmu menerobos ke alam Transcendent? Ucap Chen Sisi bertanya ragu. Aku juga tidak tahu, tapi jika tempat gelap ini adalah inti area terlarang dari Anyu Mansion, pasti ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Ucap Qin Chen berpikir dalam-dalam. Kamu bilang kamu menyinggung Tuan Muda Sifang di Anyu Mansion ini, jadi kamu harus berhati-hati. Ucap Chen Sisi dengan sungguh-sungguh. Haha, Tuan Muda cilik dari Sifang, kenapa kamu harus takut? Kata Qin Chen tertawa, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, bukankah kamu mengatakan bahwa ayahnya adalah orang terkuat di Istana Anyu setelah penguasa Istana Anyu? Kamu tidak boleh gegabah. Ucap Chen Sisi berkata dengan serius. Yu Qiansu dan Jiruyu juga mengangguk, jika kamu benar-benar tidak bisa menahan tekanan, tidak apa-apa menerima Nona Fang Muling dari Anyu Mansion. Kami tidak akan menyalahkanmu. Ekspresi Qin Chen membeku. Saat ini, Qin Chen tidak bisa berkata-kata. Qiansu dan yang lainnya pandai dalam segala hal, tapi mereka selalu bersedia menerima lebih banyak gadis. Bagaimana bisa ada wanita di dunia ini yang mau berbagi suaminya? Qiansu menghela nafas dan memeluk Qin Chen. Pipinya yang halus dan sempurna terletak di pelukan dan dada hangat Qin Chen. Merasakan suhu tubuh Qin Chen, dia bergumam, Chen, kamu bekerja sangat keras di lautan kosmik dan membutuhkan bantuan, tetapi kami tidak dapat membantumu di sini. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya kami bertiga terhadapmu. Faktanya, kami berharap seseorang dapat membantumu. Tidak peduli siapa dia, selama dia membantumu dan tulus kepadamu, kami tidak akan melakukannya karena diri sendiri. Jika kamu terhambat oleh diri sendiri, lakukan saja dengan percaya diri dan berani. Ya, Chen, jika wanita tertua dari Anyu Mansion dapat membantumu,
belum terlambat bagi kami untuk bahagia. Ucap Ruyu dan Sisi juga bersandar di pelukan Qin Chen, menyentuh dada Qin Chen dengan jari mereka, hangat dan sopan. Qin Chen memeluk mereka bertiga dengan seluruh kekuatannya, batu giok lembut yang hangat dan harum, melihat tiga orang cantik di pelukannya. Qin Chen berkata dalam hati, jangan khawatir, saya pasti akan melindungi Anda dan semua yang ingin saya lindungi. Mereka berempat hanya berpelukan, saling bersentuhan, merasakan ketenangan. Tidak tahu berapa lama, Qin Chen berdiri. Sudah waktunya aku pergi, kata Qin Chen. Chen, kami menunggumu di sini. Qin Chen mengangguk, dan seluruh tubuhnya naik ke langit, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang seketika. Chen, kamu harus kembali dengan selamat. Di dalam gua, Sisi dan tiga orang lainnya memandang ke langit, tampak kesepian dan merasa tersesat di hati. Saya bisa saja menahan kesepian jika saya tidak merasakan kehangatannya. Qin Chen pergi seperti ini, yang membuat beberapa orang merasa lebih sedih. Beberapa orang saling memandang, dan mata mereka perlahan-lahan menjadi bertekad. Jika ingin bersama Qin Chen, mereka harus mengikuti jejaknya. Jika mereka bisa menerobos alam transenden, maka secara alami mereka bisa memasuki laut kosmik dan tidak bisa dipisahkan dari Qin Chen. Jika sebelumnya, mereka tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Namun kini, setelah berkultivasi dengan Qin Chen, mereka sudah memiliki sumber ruang di dalam tubuhnya, ditambah dengan pembuluh darah ilahi luar angkasa ini, bukan tidak mungkin untuk memasuki alam transenden. Segera, ketiga orang itu segera duduk bersila dan melanjutkan latihan. Dunia kekacauan. Hong Huang Zulong, yang bergegas keluar, melihat aliran cahaya menghilang ke langit, dengan wajah yang hampir menangis tanpa air mata. Orang ini terlalu serius tentang seks dan bukan tentang naga. Dia bahkan tidak mengatakan bahwa dia akan datang dan mengobrol baik denganku tentang laut kosmik. Dia berbalik dan lari ketika bertemu kekasihnya. Itu keterlaluan. Ini terlalu berlebihan. Gumam Hong Huang Zulong tampak marah. Pada saat ini, di loteng Shenzihao, Qin Chen tiba-tiba muncul di loteng. Saat ini masih gelap dan dia belum tidur sepanjang malam, tetapi semangat Qin Chen lebih baik dari sebelumnya. Dia penuh energi dan merasa tubuhnya penuh kekuatan. Kecuali rasa sakit yang tak dapat dijelaskan di pinggangnya, dia tidak merasakan ketidaknyamanan. Tanah terlarang gelap, kuharap itu tidak mengecewakanku. Gumam Qin Chen berkata dalam hati. Dia terus duduk bersila beberapa saat, dan segera langit menjadi cerah. Begitu Qin Chen membuka pintu, dia melihat seorang wanita aneh berjalan perlahan tidak jauh dari sana. Qin Chen terkejut. Dia belum pernah melihat gadis ini sebelumnya, tapi dia sangat cantik. Hanya dengan melihatnya sekilas saja sudah membuat Qin Chen merasa matanya bersinar terang. Ini adalah seorang wanita yang terlihat cukup muda. Dia memiliki rambut hitam indah yang disanggul. Dia mulia namun menyenangkan. Di bawah alisnya yang berbentuk daun willow berbentuk bulan sabit, dia memiliki sepasang mata yang indah, ramping dan cerah. Di bawah, adalah seekor burung yang halus dan lembut. Hidungnya yang indah dan pipinya yang berwarna peach agak merah, seperti apel merah, yang membuat orang ingin menciumnya. Di bawah hidungnya, kedua bibir kecil berwarna ceri yang lembut dan elastis membuat orang ingin menggigitnya, terutama kulitnya yang putih seperti batu giok yang penuh kelembutan, serta sosoknya yang anggun dan ramping, menawan yang tak terlukiskan. Namun, temperamennya agak dingin dan tidak bisa didekati. Dari kejauhan, dia tampak seperti gunung es. Tetapi ketika dia melihat Qin Chen muncul, rasa dingin di wajah dan di antara alisnya seperti salju di musim semi, yang menghilang dalam sekejap. Qin Chen, apakah kamu sudah bangun? Ayo, kita sarapan. Ucap wanita itu dengan cepat berjalan menuju Qin Chen, dengan senyum muda di wajahnya, membuat orang merasakan vitalitas awet muda yang tak terbatas. Kamu, ucap Qin Chen tercengang. Mengapa suara ini sama persis dengan Fang Muling? Mungkinkah? Siapa kamu? Ucap Qin Chen saling memandang dengan kaget. Kenapa? Kamu takut dengan kecantikanku? Hehe, idiot, ini wajah asliku. Melihat ekspresi kusam Qin Chen, Fang Muling terkekeh. Wajah asli, ucap Qin Chen tertegun. Benar, gadis ini pernah memakai topeng sebelumnya. Topeng itu adalah harta karun yang diberikan ayahku kepadaku. Wajar jika kamu tidak mengenalinya, tapi menurutku kamu benar-benar bodoh. Saat Fang Muling berbicara,
dia menyeka hidung Qin Chen dengan tangannya, dan semburan aroma tubuh tiba-tiba mengalir ke hidung Qin Chen. Fang Muling membalikkan sosok anggunnya di depan Qin Chen, lalu mengangkat lehernya dan bersenandung kepada Qin Chen. Mereka semua mengatakan bahwa gadis ini adalah wanita tercantik di Anyu Mansion. Bagaimana aku bisa terlihat seperti itu sebelumnya? Tidak bisakah kamu menggunakan otakmu untuk berpikir lebih banyak? Atau menurutmu karena aku wanita tertua di Anyu Mansion, mereka semua menyanjungku sebagai wanita tercantik? Qin Chen tercengang. Sejujurnya, dia benar-benar memikirkannya. Karena hal semacam ini terlalu normal dan terlalu umum. Melihat ekspresi Qin Chen, Fang Muling segera menghentakkan kakinya dengan marah. Saya sangat tulus, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Ucap Qin Chen baru saja hendak menjelaskan. Pada saat ini, sebuah pintu di samping terbuka, dan kemudian sosok merah menyala keluar. Melihat orang ini, ekspresi Qin Chen kembali tercengang. Dewi Linglong lah yang keluar, tetapi Dewi Linglong saat ini berbeda dari sebelumnya. Saya melihat dia mengenakan gaun merah menyala yang diikat erat di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya yang anggun tergambar dalam setiap detailnya. Tubuhnya yang montok, menonjolkan sosoknya, sangat anggun dan memiliki daya tarik yang aneh. Kedua lengannya yang seperti teratai giok terlihat, dan pergelangan tangannya yang lembut seperti lemak ditutupi dengan dua gelang merah. Kulit seputih salju yang dipantulkan oleh gelang merah menjadi semakin transparan dan mempesona. Di bawah gaun ketat berwarna merah terdapat pinggang yang menggerahkan, di bawah pinggang terdapat rok pendek yang membalut bokong montoknya, dan di bawah rok pendek, kedua kakinya yang ramping berwarna putih mempesona. Saat ini, Dewi Linglong mengenakan sepasang sepatu seperti zamrud. 10 jari kaki yang halus dan kecil terlihat lucu. Di jari kaki, ada juga potongan zudan yang sangat merah. Namun, ini tidak sebaik penampilannya. Hari ini, Dewi Linglong memakai riasan halus, dan matanya yang cerah dan menawan memikat, dan matanya yang berair sepertinya mengandung ribuan cinta. Qin Chen, Muling, kalian semua di sini. Ayo sarapan, ucap Dewi Linglong mengambil 2 langkah ke depan, secara alami meraih lengan Qin Chen, dan bersandar di lengan Qin Chen. Qin Chen segera membeku. Di sampingnya, Fang Muling juga tertegun dan memandang Dewi Linglong dengan kaget. Saudari Linglong, kamu. Dewi Linglong mengedipkan mata pada Fang Muling, tersenyum dan berkata, ayo kita sarapan bersama. Apakah ada masalah? Fang Muling tercengang. Tidak masalah. Dia mengangguk, lalu secara alami meraih lengan Qin Chen yang lain dan berkata, ayo pergi. Kamu, ucap Qin Chen memiliki ekspresi kusam di wajahnya, dan dia hampir dibawa keluar dari sini oleh mereka berdua. Anyu Mansion telah menyiapkan sarapan mewah. Mejanya penuh dengan segala jenis makanan lezat. Ayo, Qin Chen, makan ini. Kue osmanthus ini ditambah dengan Dark Star Osmanthus, yang merupakan ciri khas Anyu Mansion. Kamu tidak bisa memakannya di tempat lain. Memakannya dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk mengumpulkan energi. Kata Fang Muling mengambil sepotong kue osmanthus masukkan ke dalam mangkuk Qin Chen. Ah, Qin Chen, ini enak. Harum, lembut, dan halus. Datang dan coba segera. Di sisi lain, Dewi Linglong memasukkan sepotong kue renyah ke dalam mangkuk Qin Chen. Qin Chen, coba ini. Ini enak juga. Dan ini. Keduanya terus meletakkan kue-kue di atas meja ke dalam mangkuk Qin Chen, dan mangkuk Qin Chen dengan cepat terisi dengan setumpuk makanan. Cukup, aku sudah cukup. Qin Chen terdiam saat dia melihat 2 orang yang terus-menerus mengambil makanan, seolah-olah mereka gayung bersambut. Nona, penguasa istana memintaku untuk mengantarmu ke sana. Pada saat ini, manajer Li maju dan berkata dengan hormat. Qin Chen menghela nafas lega. Memasuki tanah terlarang gelap adalah masalah besar, dan Fang Muling tentu saja tidak berani mengabaikannya. Ayo pergi. Kelompok itu meninggalkan loteng dan pergi dengan cepat. Pada saat ini, sesosok tubuh memandang Qin Chen dan yang lainnya yang pergi, dengan cepat menghilang, dan menyapu menuju istana tempat Tuan Muda Si Fang berada. Jauh di dalam Anyu Mansion, Qin Chen bertemu lagi dengan penguasa istana Anyu. Lord Sukong dan Lord Dang Mo sama-sama berdiri di belakangnya, dan saat Tuan Istana Anyu melihat Qin Chen, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan sedikit kengerian melintas di ekspresinya. Setelah tidak bertemu selama sehari, aura Qin Chen berubah lagi.
Meskipun perubahan ini sangat halus dan mungkin tidak dirasakan oleh Master Transcendent biasa, dia, seorang Master di puncak Transcendent tingkat kedua, masih merasakan perubahan ini dengan tajam. Tapi, bagaimana mungkin? Kemarin aura tubuh anak itu sudah setengah jalan menuju puncak Transcendent, kenapa baru sehari aura anak ini sedikit membaik? Jelas sekali bahwa setengah langkah melampaui puncak Transcendent sudah menjadi batasnya dan tidak dapat ditingkatkan lebih jauh lagi. Namun anak laki-laki ini telah berubah sekali lagi, dan itu adalah perubahan yang dapat dirasakan bahkan oleh dia yang berada di puncak Transcendent tingkat kedua. Peningkatan tersebut tentu tidak mudah. Namun, sayangnya, pihak lain masih belum memasuki ranah Transcendent. Apakah benar ada orang di dunia ini yang dapat mencapai peningkatan tak terbatas di alam Transcendent dalam setengah langkah? Tuan, ada apa? Ucap Lord Sukong yang berdiri di samping, sangat merasakan perubahan pada penguasa istana Anyu saat ini, dan bahkan mengirimkan pesan. Apakah ada pergerakan sejak Qin Chen memasuki loteng Senzihao tadi malam? Ucap Tuan Istana Anyu bertanya dengan cemberut. Apakah ada gerakan? Tidak, Qin Chen dan wanita muda itu tidak keluar setelah mereka kembali ke loteng Senzihao kemarin. Tidak ada gerakan. Apakah terjadi sesuatu tadi malam? Ucap Lord Sukong bingung. Saat menyampaikan pesan, dia melihat ke arah penguasa istana Anyu. Ketika dia melihat ekspresi khawatir dari penguasa istana Anyu, hatinya tenggelam. Apakah sesuatu yang besar terjadi semalam tanpa dia ketahui? Tapi Nona dan yang lainnya semua ada di loteng Senzihao, hal besar apa yang bisa terjadi? Lord Sukong menoleh dan melihat ke atas, matanya tertuju pada Qin Chen dan yang lainnya. Ketika dia melihat gaun Fang Muling dan postur berdiri dekat dengan Qin Chen, Lord Sukong tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya. Mungkinkah itu? Matanya melebar. Tuan Istana, mungkinkah Nona sedang hamil? Ucap Lord Sukong berkata dengan wajah ngeri, ini baru satu malam, apakah itu terjadi begitu cepat? Apa yang terjadi? Ucap Tuan Istana Anyu terkejut. Ketika dia bereaksi, dia sangat marah hingga dia muntah darah diam. Lord Sukong tampak kaget dan hendak berbicara. Tuan Istana, saat ini, Qin Chen muncul dan menangkupkan tangannya. Hahaha, sama-sama, teman kecil. Bagaimana istirahatmu tadi malam? Ucap penguasa istana Anyu bahkan mengubah ekspresinya dan melangkah maju sambil tersenyum, tidak peduli untuk memperhatikan Lord Sukong. Melihat ekspresi Tuan Istana Anyu, Lord Sukong merasa tertekan. Ketika kamu punya anak perempuan, kamu bahkan tidak peduli dengan saudara laki-lakimu. Ayo langsung ke kota terlarang gelap. Di aula utama, setelah beberapa orang bertukar kata, penguasa istana Anyu berhenti berbicara omong kosong dan segera membawa Qin Chen dan Fang Muling ke tanah terlarang Anyu. Tanah kegelapan adalah tempat khusus yang terletak di belakang Anyu Mansion. Begitu Qin Chen dan yang lainnya memasuki bagian belakang Anyu Mansion, Yin Qi yang dingin dan menggigit menyerbu ke arah wajah mereka. Di depan mereka, aura gelap yang tak terhitung jumlahnya melonjak, berubah menjadi gelombang besar, dan gelombang pasang ini melonjak seperti lautan. Di pinggiran laut yang gelap ini, ada formasi mengerikan yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak, berubah menjadi langit untuk menjaga segalanya. Dan di tengah gelombang ini, terdapat jurang yang gelap dan tak berdasar. Di dalam jurang adalah tanah terlarang gelap terkuat di Istana Anyu. Kesadaran ilahi dilepaskan, dan di jurang yang dalam dan luas, energi gelap yang sangat kaya bergulung seperti badai, disertai dengan suara menakutkan yang terdengar seperti hantu melolong dan menangis, bergema di langit. Dan di pintu tempat gelap ini, beberapa penjaga yang mengenakan baju besi gelap sedang berjaga di sini, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang luar biasa. Ini adalah area terlarang khusus di Anyu Mansion, dijaga ketat dan orang biasa tidak bisa masuk ke sini. Teman kecil Qin, ini adalah pintu masuk ke tanah gelap. Ucap penguasa istana Anyu berhenti di depan tanah terlarang dengan ekspresi serius di wajahnya. Tuan Istana, ucap sekelompok penjaga segera memberi hormat dengan hormat ketika mereka melihat Tuan Istana Anyu. Buka tempat gelap, kata penguasa Anyu Mansion. Ya Tuan, ucap para penjaga ini segera berbalik dan mengaktifkan formasi di pinggiran tanah gelap. Dalam sekejap, formasi yang tak terhitung jumlahnya berputar bersama, meletus dengan suara merengek yang menakutkan dan suara gemuruh. Di bawah pandangan semua orang, apa yang ada di depan mereka adalah formasi tanah gelap dimainkan dengan cepat dan sebuah celah terbuka.
Namun di celah itu masih ada formasi yang mengalir. Formasi ini hanya bisa dibuka oleh penguasa Istana Anyu. Teman kecil Qin, kumohon. Ucap penguasa Istana Anyu melambaikan tangannya dan hendak membuka area terlarang Anyu. Pada saat ini, aura mengerikan menyapu dengan cepat dari luar kediaman Anyu Mansion. Mendampingi aura ini adalah sosok mengerikan yang turun langsung keluar tanah gelap dalam sekejap, dan aura orang yang datang membumbung tinggi ke langit, membentuk fenomena menakjubkan di langit Anyu Mansion. Itu adalah Dewa Sifang.